1 menit untuk saya, selamanya untuk Anda. Selamat datang kembali di video Jendela Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab integral. Nah, seperti tertera pada layar kalian sekarang, ini adalah soal-soal yang akan kami bahas. Kalian boleh pause dulu videonya kalau mau mengerjakan dulu. Sudah? Yuk kita langsung bahas aja nomor pertama. Nah, jadi kita harus mengintegralkan fungsi yang ada di dalam sini. Untuk semuanya, ini kan ada variabel seperti x pangkat 3 yang di bagian bawah. Nah, kita ke atasin aja dengan cara kita ubah pangkatnya jadi negatif. Tambah 2x kuadrat min 3x pangkat 2. Nah, salah satu sifat integral itu berarti bisa jadi begini, misalnya integral a plus b plus c. Ini bisa saja dipisah dari integral a ditambah integral b ditambah integral c. Maka ini adalah hal yang akan kita lakukan, yang berarti kita integralkan unsurnya satu persatu sehingga ini menjadi 4 min 2 x pangkat 2. Nah, ini berasal dari mana? Jawabannya itu berasal dari 4 x pangkat min 3. Jika diintegralkan, maka koefisien di depan dibiarkan saja, lalu koefisien tersebut dibagi dengan pangkatnya yang ditambahkan 1. Jadi min 3 ditambah 1 menjadi min 2, jadi x. Lalu di pangkat sebelumnya juga tambahkan 1 menjadi min 2 juga. Bisa kita lanjutkan. Sehingga menjadi 2x pangkat min 2 tambah x pangkat 3 dan ketemu jadi positif 3 per x. Ini bisa diubah menjadi, nah hati-hati ya kalau misalnya di tanda yang negatif ditambah itu negatifnya juga diikuti nih. Jadi ini min 2 x pangkat min 2, sehingga bisa juga ditulis menjadi 2 x kuadrat tambah x pangkat 3 ditambah 3 per x. Jangan lupa kalau di bagian sini ada dx, maka setelah diintegralkan menjadi plus c dan plus c, sehingga jawabannya adalah yang c. Lanjut ke nomor 2, kita ditanya nilai dari fx dengan yang diketahui nilai dari f1, nilai dari f2, dan kita mengetahui f aksen x-nya berapa. Maka dari f aksen ini yang sudah menjadi turunan, maka kita ubah dulu menjadi integral, sehingga integral f aksen x sama dengan integral 3x kuadrat min 6x plus k. Maka ini kita integralkan dulu satu persatu menjadi x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Nah, ini kan awalnya konstanta. Kalau misalnya kita integralkan, kan logikanya itu misalnya kalau ini konstantanya 2, integral menjadi 2x, maka hal ini juga kita lakukan menjadi plus kx plus c. Kita akan mengetahui nilai-nilai yang di sini, sehingga kita bisa langsung masukin aja nilainya. Jadi f-1 sama aja min 1 min 3 min k plus c sama aja min 6, sehingga bisa kita ubah min 1 dikurangi 3 min 4 pindah ruas menjadi min 2 sama dengan min k plus c. Lalu kita lakukan di informasi berikutnya yang nilainya f2 sama dengan 8 dikurang 12 tambah 2k plus c sama aja menjadi min 4. Ini karena nilai min 6 juga bisa diubah menjadi min 2 2k plus c, sehingga
sehingga ini membentuk suatu persamaan. Ini bebas mau dicari K-nya dulu atau mencari C-nya dulu, namun sepertinya bentuknya lebih gampang kalau misalnya kita kurang aja. Jadi C ketemu C habis min K jadi min 3K sama dengan min 4. Ini min 2 dikurang seharusnya menjadi habis, jadi min 2 ditambah min 2 tambah 2 sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa nilai K sama dengan 0. C jika dimasukkan K sama 0 maka dapat C sama dengan min 2. Lalu setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita substitusikan kembali ke bagian awalnya sehingga kita bisa mendapat nilai x kuadrat min 3x kuadrat. K-nya tadi kita ganti dengan 0 sehingga ini K-nya habis serta C-nya menjadi min 2. Karena di pilihan tidak ada, maka ini adalah jawaban C-nya. Lanjut ke nomor berikutnya. Integral dari 3T pangkat min 4 dikali 2 plus 4T min 3 pangkat min 7. Untuk soal-soal seperti ini kita memiliki dua cara umum. Yang pertama ada parsial dan substitusi. Nah, tapi pada soal ini kita akan menggunakan substitusi. Kenapa substitusi? Gampangnya begini. Kalau misalnya ini diturunkan, ini kan menjadi T pangkat min 4. Kalau misalnya diturunkan menjadi T pangkat min 4, logikanya ini bisa dicoretkan. Nah, itu kalau misalnya salah satu unsurnya yang lebih kompleks itu bisa diturunkan lalu dicoret, maka kita pasti utamakan menggunakan cara substitusi. Langsung aja, ini pertama yang lebih kompleks kita permisalkan dulu. Permisalan bisa apa aja, tapi saya menggunakan U sama dengan 2 plus 4T pangkat min 3, maka jika diturunkan sama dengan min 3 kali 4 T pangkat min 4 dx. Sehingga dx sama dengan du per min 12 T pangkat min 4. Nah, lalu ini kita balikin lagi jadi 3T pangkat min 4 kali U. Ini kan seharusnya di sini ada dx, sehingga dx kita ubah juga menjadi du per min 12 T pangkat min 4. Sama bisa coret 3 dibagi min 12 kan sama aja min seperempatnya ini kita keluarkan menjadi integral U kali du, sehingga nah jangan lupa nih, kalau misalnya ada pangkat min 7 di U-nya, seharusnya di sini juga ada pangkat min 7 juga. Nah, jangan ikutin ya. Jadinya ini kalau diintegralkan menjadi 1 per min 7 tambah 1 min 6 dikali U pangkat min 6 plus du nya berubah menjadi C, sehingga kita dapatkan 1 per 24 U pangkat min 6. U nya kalau dibalikin menjadi 2 plus 4T min 3 4T pangkat min 3
min 6 plus C, yaitu jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini tuh bentuknya mirip banget, malah bisa dibilang hampir mirip banget lah pokoknya sama nomor 28. Integral 3x min 1 dibagi 3x kuadrat min 2x plus 7 pangkat ini. Bedanya yang lebih kompleks terletak di bagian bawah, sehingga kita bisa pindahin ke atas aja nih, menjadi integral 3x min 1 3x kuadrat min 2x plus 7 pangkat min 7. Ini saya permisalkan menjadi 3x kuadrat min 2x plus 7 menjadi 6x min 2 dx. Dx sama dengan d per 6x min 2, sehingga 3x min 1 pangkat u pangkat 7 kali du itu dx sama dengan du per 6x min 2. Ini coret setengah, kita kuatkan jadi integral u pangkat min 7 kali du sama dengan setengah kali 1 pangkat min 6 u pangkat min 6 kali plus c min 1/12 min 1/12 u pangkat min 6 bisa jadi u pangkat 6 plus c. Ini kita uraikan kembali, u nya menjadi 3x kuadrat min 12x plus 7 pangkat 6 plus c, yaitu jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita bisa menggunakan identitas. Identitas apa yang digunakan? Ini kan cos, yang berarti sama aja setengah dikali cos ini anggap aja alfa, anggap aja ini beta. Alfa tambah beta menjadi cos 5x ditambah cos A dikurang B, jadi x kurang 4 itu min 3x. Namun cos itu spesial, jadi kalau misalnya di dalam sudutnya itu negatif, itu nilainya sama aja seperti kalau misalnya positif. Jadi ini yang tadi cosnya min 3x sama aja kalau menjadi cos 3x. Lalu setelah seperti ini baru kita integralin. Integralnya harusnya di sini, namun boleh juga dipindahin ke sini karena setengahnya bisa kami keluarkan. Setengah cos itu diubah menjadi sin 5x, tapi jangan lupa kalau misalnya di dalam x-nya nggak cuma satu, kalau diintegralin itu menjadi dibagi 1/5 ditambah 1/3 sin 3x. Nah, kita kaliin 1/10 sin 5x ditambah 1/6 sin 6 sin 3x nih, harusnya salah nulis sedikit. Sin 3x plus c, yaitu jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Integral x sin x kuadrat plus 1x. Nah, ini kalau misalnya diturunin kan bentuknya menjadi x, artinya bisa coret. Maka kita gunain kembali dengan cara substitusi.
Ingat ya, utara sudut sendiri itu cukup di bagian yang dalam sudutnya aja. Jadi U sama dengan X kuadrat plus 1, DU sama dengan 2X dx, maka dx sama dengan DU per 2X. X sin U, dx disubstitusi, DU per 2X, setengahnya kita keluarkan, sin U DU. Nah, kalau sifat sin di integral itu menjadi negatif, jadi integrasi itu menjadi min cos U min cos U plus C, maka menjadi min setengah cos U nya bisa kita ubah sekarang menjadi X kuadrat plus 1 tambah C, yaitu jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Integral dari 3x cos 2x adalah, nah ini kita bisa dapetin nilainya itu dari ini. Kalian kan perhatiin kalau ini diturunin, kan nggak ada coret, maka kita wajib pakai cara parsial. Cara parsial sendiri itu adalah pertama yang di bagian kirinya itu bisa kita ubah seperti ini, kita ubah menjadi sebuah tabel yang lebih sederhana. Ini kita ubah, kita turunin semuanya sampai nilai 0. Lalu yang lebih kompleks kita integralkan sesuai sampai bagian 0 ini, sehingga menjadi setengah sin 2x, lalu menjadi min 1/4 cos 2x, lalu diberi simbol plus. Lalu bagian sini kita kalikan suri tangga, jadi 3/2x sin 2x min 3/4 cos 2x. Hati-hati ya, ini kalau min kan ketemu, jadi terus ketemu bagian ini lagi, jadi selesai nih positif. Ya, kalau seperti pilihannya jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor berikutnya. Integral dari x plus 4 pangkat 5. Substitusi nggak bisa, maka kita langsung loncat ke parsial. Menjadi 1/6 x plus 4 pangkat 6 sama jadi ini tambah 1 kan jadi ini, jadi sama aja 1/4 2x plus 4 pangkat 7. Ini positif, ini negatif, menjadi 1/6x x plus 4 pangkat 6 dikurang 1/42 x plus 4 pangkat 7. Nah, kalau di soal ini kan belum ada jawabannya, maka ini kita harus sederhanain lagi. Pertama kita ambil unsur yang bisa sama, keduanya sama-sama dengan x plus 4. Kita ambil aja dulu yang lebih kecil, jadi x plus 4 pangkat 6. Ini diubah menjadi 1. Lalu ini kan sama-sama sama ya sebenarnya, cuman beda penyembil aja. Ini diubah jadi 1/42. Ini 1/6x bisa diubah menjadi, kalau per 4 ya 7/4x. Maka ini bisa kita dapetin 7x
dikurang X plus 4 yang masih ada, maka jadi 6X dikurang 4. 1/42 X plus 4 pangkat 6 plus C, yaitu jawabannya yang jangan lupa nih, kalau misalnya nggak ada lagi, ini tuh sudah bisa dikeluarin jadi 2 3X min 2. Nah ini kan dikeluarin 1/42 menjadi 2/42 samanya 1/21 X plus 4 pangkat 6 3X min 2 plus C, yaitu jawabannya terletak di mana ya? 3X min 2 yang A. Lanjut ya, dikit lagi doang nih. Integral dari 2X plus 5 per X min 2 pangkat 3. Ini bisa kita ubah di 2X plus 5 pangkat X min 2 pangkat min 3. Karena nggak harus substitusi, langsung aja kita partial. Kita gunakan metode partial 2 0 kita integralin jadi 1 per min 2 X min 2 pangkat min 4 kali min 3 X min 2 pangkat ini bukan turunan, jadi seharusnya pangkatnya terus bertambah 1 sehingga bisa diubah dari 2X plus 5 pangkat 6 dikurang setengah X min 2 pangkat min 1 sama dengan berapa? Nggak sama dengan ya sebenarnya ini udah sampai sini aja karena soalnya nggak esai, namun kalau misalnya mau diuraikan kembali menjadi bentuk seperti nomor 33 bisa juga. Nomor terakhir, nomor 3, integral X kuadrat tambah 1 cos X. Baik lagi, metode substitusi nggak bisa, nggak bisa substitusi soalnya nggak dicoret ya. Kalau ini diubah jadi X kan nggak bisa coret ke dalam sudutnya, ini kan dalam sudut. Jadi balik lagi ke partial X kuadrat plus 1 jadi 2X 2 0 cos X diubah menjadi sin X, sin jadi sin X. Kalau diintegralin lagi jadi min cos X plus min plus X kuadrat plus 1 sin X. Ini integralnya jadi positif lagi 2X sin X min 2 cos X. Ini diuraikan X kuadrat sin X plus sin X ada yang salah sedikit guys.
x kuadrat plus 1 sin x plus 2x cos x dikurang 2 sin x. Maka ini jadi x kuadrat sin x tambah sin x plus 2x cos x. Ini sin x dikurangi 2 sin x, jadi sisa 1 doang. Ini 1 jadi ini sin x. Lalu ini bisa disederhanain lagi, jadi x kuadrat min 1 sin x tambah 2x cos x yang terletak pada B. Oke, terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga apa yang kalian pelajari di sini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.